sementara bahasa sabar ini ya artinya dia merasa segala sesuatu itu terjadi pada diri dia. Makanya dia merasa itu sabar. Ya. Tapi kalau dia kembalikan ya bahwa ini sebenarnya artinya yang terjadi itu semata-mata itu bukan kepada dia. Ya, terus kata sabar itu mau digunakan pada tempatnya di mana? Ya. Jadi kalau orang ada berbicara sabar itu ya adalah orang yang tidak tahu. Makanya kita sabar. Makanya dia perlu sabar. Ya? Iya. Kalau orang yang tahu itu dia tidak perlu pakai bahasa sabar. Iya. Ya? Udah ikutin aja prosesnya. Jadi semua itu proses. Iya. Ya? Jadi setiap proses itu harus kita nikmati, harus kita syukuri. Ya? Saatnya hujan ini dia turun, nanti dia mengalir ke laut. Saat menjadi hujan kita nikmati. Saat berada di laut, kemudian saat di laut itu dia menguap menjadi awan. Ya, nantinya dia akan menjadi hujan juga. Iya. Ya, nantinya dia akan kembali ke laut juga. Nantinya dia akan menjadi awan juga. Ya, tapi dia proses. Ya, semua itu proses. Ya, cuman saya dulu ingat kata bapak kan bilang ini hari kan malam kata bapak ya kan. Besok kan siang. Kan karena kita udah tahu, makanya kita nggak perlu sabar. Iya. Ya kan? Pasti abis malam ini dia siang nanti. Ya. Karena kita nggak tahu, makanya kita lama nunggunya. Betul. Iya. Nah, itu saya ngambil, oh ini maksudnya kan gitu. Ya, betul. Ya kalau pada waktunya itu akan terbit juga matahari. Kita nunggu proses itu dia berputar matahari untuk dia terbit ya. Jadi pada saat kita menunggu itu, kalau orang tidak tahu itu dia sabar. Iya, harus sabar. Sabar kapan mau muncul, kapan mau muncul lagi matahari. Tapi di ujung malam itu tetap ada siang. Di ujung siang nanti ada malam lagi. Kalau kita sudah tahu siklusnya semacam itu, lalu sabarnya itu di mana? Gitu loh. Ya. Sabar itu karena dia tidak mau menerima proses. Ya. Saat tadi saya bilang, ya, dia jadi hujan dia mau buru-buru jadi awan. Jadi awan dia mau buru-buru jadi hujan. Jadi bagaimana? Ya kan? Tetap aja dari awan ke hujan, nanti ditiup lagi, awan bentuk jadi hujan ke laut, menguap lagi. Begitu terus dia muter. Ya. Nah, jadi kita nikmati saat menjadi awan, saat menjadi hujan, saat menjadi di lautan, kita nikmati semua. Ya, jangan kita buru-buru masih di lautan pengen jadi awan, udah di awan pengen jadi hujan, seterusnya begitu. Ya. Nah, seperti kalau Pak John sudah tahu, tidak perlu Pak John lagi menunggu. Pak John yakin suatu saat nanti matahari akan terbit. Ya. Ya, itu saya. Oh, ini konteksnya. Iya. Nah, terus ini lagi nih Pak. Iya. Kan ada yang mengatakan ini saya juga dapat paham juga seperti ini ya Pak ya. Iya. Kan kita ini di dalam kitab Lauhul Mahfuz kan udah dicatat semuanya. Iya. Kan apa yang akan terjadi kan udah ada dicatat. Iya. Nah, terus apa namanya itu yang akan terjadi banjir apa macam itu kan udah tercatat gitu ya Pak. Iya. Tapi itu tercatatnya itu apa ini kita laksanakan ini akan terjadi. Ya. Kalau ini yang kita laksanain ini yang terjadi. Apa begitu nggak maksud konteksnya Pak? Ya. Jadi kurang lebihnya itu seperti tadi kita menanam juga bisa kita ambil analogi semacam itu. Ya. Jadi dari masih berbentuk biji saja itu sudah tergambarkan satu pohon yang utuh. Ya, suatu saat nanti pohon ini kalau bijinya biji nangka dia akan berbuah nangka, kalau bijinya mangga dia akan berbuah mangga, ya. Nah, jadi suatu saat nanti akan terjadi, ya, walaupun dia itu sekarang ini belum kelihatan, tapi itu sudah tergambarkan secara keseluruhan, ya. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak John bahwa segala sesuatu itu sudah digariskan di Lauhul Mahfuz itu di dalam catatan besar bahwa proses setiap manusia itu sudah digariskan, ya. Cuman nanti sebab-sebab saja yang menggiring dia ke arah sana, tapi sebenarnya dari awal itu sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz, ya. Itu kita cerita konteks secara keseluruhan, ya. Tapi kalau kita masukkan kepada diri kita,
sama dengan kita memberikan nasib kepada kita punya anak. Ya, yang memberikan nasib kita punya anak itu adalah kita. Kita yang jadi nasib anak kita ini tercatat pada saat kita membuat. Ya, kalau orang bilang bahwa jodoh, maut dan rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Tuhan. Jodoh, maut, rezeki itu orang tua yang kasih buat anak. Ya, orang tua dengan dia punya amal perbuatan, dia bisa membuat itu anaknya itu umurnya panjang atau pendek. Ya, kalau orang tua sengaja dia lempar biji itu di bebatuan, ya, boleh tahu itu belum sampai tumbuh besar, anak itu pohon itu dia tumbang. Iya. Kalau orang tuanya, jadi yang memberikan umur panjang itu orang tua, bukan kita. Tapi dalam agama secara umum dibilang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Jodoh juga orang tua yang kasih. Ya, rezeki juga orang tua yang kasih. Jadi kita ini bawa bendera orang tua kita. Makanya saya bilang kita harus bersyukur. Ya, sebab saja ya kita punya rezeki itu ya nanti dibukakan. Tapi dari awal itu sedikit banyak itu orang tua itu sudah menggariskan, sudah mencatat. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana apa yang sudah tercatat itu mau kita rubah bisa atau tidak? Kan begitu tadi pertanyaannya. Ya. Nah, satu contoh saya kasih. Misalnya Pak John sudah terlanjur menanam biji kejahatan. Ya, biji kejahatan itu anggap ini pohon, biji Pak John sudah tanam biji kejahatan. Ya, suatu saat Pak John akan petik itu biji yang Pak John tanam itu. Kalau dia berbuah, bagaimana caranya itu sebelum dia berbuah? Ya, bagaimana caranya kita bikin supaya jangan biji itu dia berbuah? Karena kalau kita tidak waspada, dia berbuah sama dengan kita terima dia punya akibat. Ya, paham nggak saya punya kata-kata tadi? Ya, jadi segala sesuatu kan sudah tercatat. Kita tinggal menerima apa yang kita tanam. Ya, bagaimana caranya sebelum dia itu tumbuh, ya, kita mencegah supaya jangan itu dia tumbuh. Karena kalau dia tumbuh sama dengan kita menerima hasil kejahatan kita. Kalau kita tanam kejahatan, nggak bagus. Gitu. Nah, kalau kita tanam kebaikan, dia tumbuh, kita terima kita punya kebaikan. Ya, jadi saya anggap biji ini sama dengan buah. Seandainya sudah terlanjur, ya, misalnya sudah terlanjur ditanam, bagaimana caranya ini supaya dia jangan tumbuh? Ya, sudah terlanjur kita tanam. Anggap ditanam di tanah, ya. Misalnya kita berbuat satu kebaikan sama dengan kita memberikan tanah lagi ditumpukan lagi. Kalau saya menganalogikan semacam itu, ya. Semakin kita banyak berbuat baik, semakin tanah itu kita tumpuk semakin banyak di atas. Sempat gak dia numbuh itu? Ya, nggak sempat dia numbuh. Ya? Nggak sempat ya. Iya. Ya, kalau kita semakin kita tumpuk lagi itu tanahnya, bijinya itu bisa mati di dalam dia. Iya. Paham maksud saya? Iya, paham, bisa mati ya. Mati di dalam dia. Tapi kalau kita tidak sadar, kita tidak sadar, kita nggak buru-buru, kita tanam, kita tumpuk lagi dengan tanah supaya jangan tumbuh. Terlanjur dia tumbuh, kita terima. Iya. Ya, kalau terlanjur sampai dia tumbuh, berarti sama dengan kita terima. Iya, itu masuk kata Bapak tadi ya kan, yang udah jadi ini itu yang kita rawat kan. Nah, iya. Maksud saya begitu. Iya, paham. Ya. Nah, jadi kita punya hak untuk memperbaiki, ya. Karena apa yang kita tulis, ya, kita sendiri yang merubah. Ya. Kita terlanjur kita tulis berita buruk, ya. Kita sendiri yang bisa hapus itu beritanya menjadi berita gembira. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak ikut campur. Iya. Ya. Tuhan itu ibarat tukang pos saja. Tukang pos itu dia tidak tahu menahu dengan isi surat. Isi surat itu kita yang tulis. Iya. Tukang pos ini dia cuma ngantar saja. Kalau isi suratnya gembira, tukang pos dia antar sampai ke orangnya gembira. Iya. Kenapa kita harus salahkan tukang pos ini? Yang tulis kita isinya itu gembira,